Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla yang telah mempergunakan jiwa dan raga kita di atas ketaatan kepadanya, yang telah mensyarikatkan kita dalam menolong agamanya. Ketahuilah adik-adikku sekalian, ketika kita ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika kita ingin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, ketika kita ingin dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ista'mala 'abda, maka Allah akan mempergunakan hamba tersebut di atas ketaatan kepadanya. Maka dari itu benarlah firman Allah Azza wa Jalla, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jikalau kalian menolong agama Allah, apakah kita bisa menolong agama Allah? Tidak mampu kalau Allah tidak tolong kita. Apakah kita ada kekuatan ketika Allah tidak memberikan kekuatan kepada kita? Jawabannya tidak ada. Apakah kita tidak menolong agama Allah dengan melakukan ketaatan, dengan berdakwah? Apakah agama Allah ini akan hilang? Tidak. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurahu walau karihal kafirun. Di ayat walau karihal musyrikun, mereka orang-orang musyrikin, orang-orang yang tidak beragama Islam, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menginginkan yang menghilangkan agama Allah, cahaya Islam, cahaya iman, cahaya Islam, cahaya ihsan, cahaya ketaatan kepada Allah, cahaya Quran. Mereka mau menghilangkan itu semua. Wallahu mutimma nurihi, akan tetapi Allah sempurnakan cahaya. Berapa kali Al-Quran ingin diubah tapi tidak pernah berhasil. Mereka berhasil mengubah Taurat, mereka berhasil merubah Injil, tapi mereka tidak pernah berhasil mengubah Al-Quran, walaupun mereka yang antara satu dengan lainnya saling tolong menolong. Maka sekali lagi adik-adikku sekalian, ketahuilah ketika kita dilibatkan oleh Allah menjadi penolong agama Allah, menjadi orang yang bertabaku bidin di agama Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, kebaikan dunia alam barzah akhiratnya, yufaqihu fiddin, Allah akan fakihkan, Allah akan sibukkan dia untuk mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Dari Allah, ya, tidak ada sesuatu kemuliaan di dunia ini kecuali ketika kita mendekatkan diri kepada yang Maha Mulia. Wallahi, tidak ada gunanya harta yang banyak kalau harta itu hanya melalaikan kita kepada pemiliknya. Maka dari itu banyak di dalam ayat Al-Quran, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kata Allah, jangan kalian dilalaikan dengan anak-anak kalian, harta-harta kalian dengan mengingat kepada Allah. Maka dari itu ketika kita disibukkan dengan mengingat Allah, dengan membaca Al-Quran, sholat, zikir, berdoa, menghafal Al-Quran, belajar bahasa Arab, ketahuilah bahwasanya Allah Azza wa Jalla menginginkan kita sebagai orang-orang yang dikurbankan, orang-orang yang berkorban, menjadi orang-orang yang bertafaqquh bidin, yang diinginkan kebaikan yang besar. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya para nabi dan para rasul itu la yuwarrisu dinar wala dirham. Mereka para nabi dan para rasul, adik-adikku sekalian,
itu tidak memberikan warisan kepada kita dengan harta koin emas atau koin perak. Walakin yuwarithul ilm, akan tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan warisan yang paling kita butuhkan, yaitu ilmu. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhadahu faqad akhadha bi akhdhin wafir. Yang barang siapa mengambil dari ilmu agama, sungguh telah dia mengambil ambilan yang sangat banyak. Dan ini juga dibenarkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah orang yang miskin, makanya seorang kafirah yang dia hanya mengenal Nabi Muhammad kurang lebih 3 tahunan. Tapi bersamaan dengan itu, tidak ada di antara kalangan kaum muslimin kecuali mengenal namanya. Mengapa? Karena Abu Hurairah berkorban dengan jiwa dan raganya, seluruh waktunya untuk menolong agama Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu, di pertemuan kali ini insyaallah taala kita akan bertanya, sesungguhnya pertanyaan ini pertanyaan yang tidak harus dijawab. Ataukah pertanyaan ini yang menjawabnya diri kita sendiri? Ya. Dari judul ceramah kita, mana pengorbanan ini? Harusnya dari judul ini sudah terukir pada pikiran kita. Apa yang saya sudah lakukan untuk agama Allah? Kita akan melihat bagaimana para nabi dan para rasul, bagaimana orang-orang soleh berkorban di agama Allah SWT. Kita memulai dari pengorbanan yang paling pertama, berkurban. Siapa yang paling pertama berkurban? Saya kasih hadiah. Paling pertama, siapa nabi yang paling pertama? Masa Nabi Ibrahim? Jauh. Yang paling pertama berkurban. Ya. Siapa? Apa pengorbanannya Nabi Adam? Siapa? Ada ayatnya di dalam Al-Quran. Siapa yang paling traktir kita rembulan yang tahu. Saya rencana beli rembulan sama ditutup, karena dia yang puasa. Coba, siapa yang dapat? Abdullah, ada dalilnya. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 27. Ya, jawabannya kata Allah Azza wa Jalla, "Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq id qarraba qurbana." Ya, wahai Muhammad, bacakanlah kepada mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Alaihim, atas mereka, naba'a ibnu Adam, tentang bagaimana berita anaknya Adam. Bilhaq, dengan yang benar, berita yang benar, berita yang tidak diragukan kebenarannya. Id qarraba qurbanan, ketika dia mendekatkan dari apa yang dia kurbankan. Jadi ibadah kurban, jadi kita langsung gabungkan dua kajian. Yang pertama, mana pengorbananmu, yang kedua tentang korban dan pengurban. Ya, yang pertama kita harus ketahui bahwa ibadah kurban itu ibadah bukan hanya disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia dari ibadah orang-orang soleh sebelum kita. Yang paling pertama ini antara ketika kejadiannya antara Qabil dan Habil. Jadi pernah antara Qabil dan Habil ini mengadakan kurban. Jadi salah satu saudara, yaitu Qabil, dia adalah seorang peternak kambing. Seorang apa? Peternak kambing. Akhirnya ketika diperintahkan untuk berkurban, maka dia memilih dari kambingnya yang paling gemuk, kambingnya yang paling bagus, kambingnya yang paling indah. Dia kurbankan kepada Allah. Sedangkan Habil, dia adalah seorang petani. Seorang apa? Petani. Akhirnya dia kurbankan dari hasil taninya yang terburuk, dari sayur-sayuran.
Misalnya kalau sayuran yang banyak kebolong-bolongnya, nah itu nak korbankan kepada Allah. Itu yang dia sedekahkan. Sedangkan kurban dari masa terdahulu, mereka langsung dibuktikan dengan kasat mata. Kalau dia berkurban bersedekah kepada Allah, kalau dia jujur, kalau dia ikhlas, maka muncul api dari langit yang melahat kurbannya. Akan muncul api dari langit yang melahat kurbannya. Nah, ini kisah ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas di dalam tafsir Ibnu Katsir tentang tafsir ayat tadi. Jadi, saya ulangi, asal kurban dimulai, asalnya asal pertama kali terjadi kurban di masanya siapa? Nabi Adam. Siapa yang berkurban? Qabil dan Habil. Qabil berkurban dengan apa? Dengan kambing yang sangat indah yang akhirnya diterima oleh Allah. Apa yang bukti bahwa dia diterima kurbannya? Dilahap oleh api. Sedangkan Habil, dia berkurban dengan apa tadi? Sayur-sayuran. Yang dimana kenapa dia tidak diterima sayurnya? Karena dia memilih dari kurban yang paling jelek. Ya, yang paling jelek. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ya, jadi ini. Jadi kalau kita sekarang, ya kalau ingin berkurban, pilih harta yang paling halal. Pilih harta yang paling halal. Pilih sapi yang baik, jangan sapi kurus. Nanti kita akan bahas itu. Ya, tentang syarat-syarat bolehnya berkurban. Misalnya kita pengembala sapi, dia tuh paling rosok pada saya. Ya, kenapa? Karena paling murah. Nanti kita akan bahas itu. Sekarang kita lihat pengorbanan para nabi, para rasul dulu. Ya, yang akhirnya kata Allah Azza wa Jalla, ya, fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Maka Allah pun menerima kurban dari salah satu dari mereka dan menolak yang lainnya. Qala la'aqtulannak. Maka ini Habil meminta kepada Qabil. Ya. Siapa yang dibunuh? Cocok billah. Habil yang dibunuh. Maka Habil meminta, Qabil meminta kepada Habil. Ya. La'aqtulannak, sini tuan-tuan. Bawa kini kau sayurkan. Kenapa? Karena kau yang bersedekahmu yang tidak diterima, supaya lihat ke manusia bahwa saya ini orang ikhlas. Ya. Kau bawa itu sayur kan tidak diterima, jadi dia itu orang terdahulu. Sama dengan harta warisannya. Harta warisan di zamannya Nabi Daud itu tidak dibagi warisannya kalau sudah berperang, tapi disimpan di suatu tempat, kemudian datang api melahapnya. Ya, kalau ada yang sembunyi emas dari harta rampasan perang, maka tidak mau termakan api harta gonima itu. Sama dengan ini. Kalau dia berkurban ikhlas karena Allah, akan dilahap oleh api. Itu diantara kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ya, ini tidak diterima. Akhirnya dia tidak mau terima. Jangan keluar dulu. Kau bawa keluar kiri saya, Kak. Supaya apa? Orang bilang saya orang ikhlas. Ya, tapi tidak mau saudaranya. Bawa sendiri kurbanmu. Kau kurbankan paling jelek dan terima Allah potongmu tangguh. Apa Nabi bilang? Ini saudaranya, la'aqtulannak. Kalau tidak mau kau mendengar, kubunuh. Ya, bawa sini kurban. Kau, saya mau yang dianggap ikhlas, saya mau dikenal oleh manusia, saya mau yang ditahu bahwa saya orang ikhlas. Tapi tidak mau, akhirnya dia diancam, la'aqtulannak, saya akan bunuh kau. Qala, maka berkata saudaranya, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima oleh Allah itu bukan yang dikenal oleh manusia, tapi yang diterima pahalanya oleh Allah hanyalah siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini kurban yang pertama. Jadi coba lihat kurbannya saudara anaknya Nabi Adam, apa yang dia kurbankan? Jiwanya. Dia tidak mau membodohi manusia, berdusta atas manusia, ya dia rela untuk dibunuh. Dia rela untuk dibunuh. Kenapa? Karena kejujurannya kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kisah Nabi Nuh alaihi salam. Coba melihat
Ya, kisah Nabi Nuh. Ya. Kisah Nabi Nuh alaihissalam, coba lihat. Bagaimana pengorbanan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam itu 950 tahun berdakwah. Korban perasaan. Ya, dibilangi nih, topo moro nengam kena parek kapal dari ribu luka. Ya, sampai dia dibilangi oleh kaumnya, kenapa orang gila ini bikin kapal di atas gunung tolo-tolo. Orang bikin kapal di laut. Kira-kira berkorban perasaan atau tidak di sini? Korban perasaan. Yang kedua, korbannya Nabi Nuh alaihissalam, dia berkorban, ya, bersabar atas istrinya, padahal istrinya berkhianat. Ya, ketika Nabi Nuh alaihissalam ingin dibunuh, siapa yang jamak bahwa Nabi Nuh ada di situ? Istrinya berkhianat kepada Nabi alaihissalam. Ya, kemudian korban yang ketiga Nabi Nuh alaihissalam ketika dia dipisahkan oleh anaknya. Ya, ketika Allah azza wa jalla berfirman kepadanya, ya, tentang Nabi Nuh alaihissalam bahwasanya, ya, ini kau akan ditenggelamkan. Maka Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, bagaimana dengan anakku? Ya, kata Allah, innahu laisa ibna. Sesungguhnya dia bukan dari anakmu. Ya, karena dia bukan orang yang soleh. Anak Nabi Nuh alaihissalam ada 4. Ada yang namanya Yam, ada namanya Syam, ada namanya Yafir. Yang Yam inilah yang ditenggelamkan. Ya, dia mengatakan, qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma. Ketika dia mengatakan, bapak yang mati, naik mati di gunung kita, naik mati di kapal kita. Saya akan naik ke gunung yang paling tinggi dan saya akan terhindar dari air. Ya, apa kata Nabi Nuh? Tidak. Ya, tidak. Tidak ada yang selamat kecuali siapa yang naik di kapal itu. Dia korban perasaan. Kira-kira kalau ada bapak yang tenggelam anaknya, tidak bisa korban terima, bagaimana? Kira-kira sakit hatinya atau tidak? Bapak mana yang tidak sakit hatinya yang lihat anaknya tenggelam? Bapak mana yang tidak sakit hatinya melihat anaknya yang ditenggelamkan air, dihujani dengan guntur, dengan kedinginan? Bayangkan ini 7 hari 8 malam, ya, hujan terus. Nabi Nuh alaihissalam lihat anaknya tenggelam. Ya, naik air, lari sehingga anaknya naik di gunung, lari. Nabi Nuh lihat anaknya susah payah naik ke gunung, tapi ternyata sampai naik di gunung dilahap juga. Ya, ditenggelamkan juga. Ya, karena banjir pada saat itu menenggelamkan seluruh dunia. Bayangkan, menenggelamkan seluruh dunia. Ya, yang kapalnya Nabi Nuh puluhan meter. Kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ini, ya, pengorbanan Nabi Nuh alaihissalam, coba dilihat. Dia berkorban karena celaan kaumnya, dibilangi orang gila, ya, karena buat kapal. Pengorbanannya juga karena berpisah dengan anaknya. Kemudian khianatnya istrinya. Kemudian pengorbanan Nabi Hud alaihissalam. Ya, Nabi Hud ketika dikatakan dia orang bodoh, inna lanaraka fi sufahatin, inna lanazunannaka minal kadhibin. Ya, berkata kaumnya Nabi Hud, sesungguhnya kami melihatmu ya Hud, ya, di antara orang-orang tolol, ya, orang-orang bodoh. Inna lanadhunnaka minal kadhibin. Dan kami menyangka kau adalah seorang pembohong. Bayangkan ini, seorang nabi karena dibilangi apa? Tolo-tolo, dibilangi pebale-bale. Bagaimana? Adakah seorang ustadz dibilangi begitu? Banyak sekarang. Ya, jangankan ustadz, nabi saja dibilangi. Jangankan cuma dibilangi, ada di kalangan para nabi dibunuh. Nanti kita lihat pengorbanannya Nabi Zakaria. Ya, ini Nabi Hud. Nabi Hud alaihissalam apa? Dibilangi bodoh dan dibilangi seorang pendusta. Kemudian kita melihat pengorbanan Nabi Saleh. Ya, yang ketika untanya dibunuh. Fa'aqarnaqa wa atau an amri rabbihim wa qalu ya Salih ittina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Surah Al-A'raf ayat 77.
Yang ketika kaumnya Nabi Soleh itu menyembelih untanya. Jadi unta ini Nabi Soleh paling hebat. Unta ini keluar dari batu besar. Jadi unta ini bukan keluar dari perut mama unta, bukan. Jadi Nabi Soleh itu ada sebuah sumur yang dia katakan, wahai kaumku, hari ini untuk unta jangan diganggu minum. Besok hari untuk kamu. Ya. Akhirnya minumlah masing-masing. Tapi tahu juga kaumnya Nabi Soleh kapan lagi? Napa cacai itu unta ya? Padahal unta ini dilahirkan dari batu. Bayangkan, Allah kasih mukjizat. Unta ini keluar dari batu langsung berperut besar. Seperti unta yang hamil. Dia keluar dari batu, minum dari minuman kaum Nabi Soleh sebagai ujian atas kaum Nabi Soleh alaihissalam. Akhirnya berselang waktu, ya, karena kaumnya ini bandel, patotoai. Akhirnya pada saat minum itu unta, napa cecai. Karena unta itu melawan, unta itu ketika digeser ke kiri lari ke kanan, tak kalah dibunuh. Kemudian dimakan dagingnya. Kemudian saking nakalnya ini ketika sudah nalahap dagingnya, orang-orang yang membunuh unta ini datang ke Nabi Soleh alaihissalam mengatakan, wa qalu ya Soleh. Mereka berkata, ya Soleh, i'tina bima ta'iduna. Datangkan kepada kami Soleh apa yang kau janjikan. Kau bilang kalau dibunuh ini unta ya akan turun azab. Mana azabnya? Akan turun musibah. Mana musibahnya? Ini lepas miku bunuh, ini lepas miku makan dagingnya. Ya, mana? In kunta minal mursalin. Kalau kau memang betul-betul orang yang diutus. Akhirnya disuruh pulang, yang pulang mau. Tunggu sebentar subuh nah. Ya, dia berdoa kepada Allah. Akhirnya turun asap. Apa asapnya? Apa asapnya ini kaumnya Nabi Soleh? Baca di surah apa? Nah, pikir-pikir dulu sebentar cari ke jawabannya ya. Dapat kita rambulan yang atau es, dibelikan es, ya, asapnya Nabi Soleh alaihissalam. Kemudian kita lihat ke Nabi Ibrahim, pengorbanannya Nabi Soleh. Tadi apa tadi? Pengorbanannya Nabi Soleh dicaci maki oleh kaumnya. Kemudian apa? Ya dikatakan orang yang pendusta. Kemudian di pengorbanan Nabi Ibrahim. Jadi ini teratur dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim coba lihat. Nabi Ibrahim berkorbannya bagaimana namanya berdakwah, dia mendakwai bapaknya. Karena bapak Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang pembuat patung yang namanya Azar. Ada yang mengatakan Azar adalah patung, ada yang mengatakan Azar nama bapaknya Nabi Ibrahim. Yang lebih rajih Allah Ta'ala alam yang mana. Anggaplah nama bapaknya Azar. Ya, jadi Nabi Ibrahim mendakwai bapaknya kodok. Bagaimana tidak sakit hati seorang anak ketika bapak seorang kafir yang diancam, yang diazab oleh neraka Allah, sedangkan dia seorang rasul. Bagaimana kira-kira? Ya, kita saja ustaz nana tapalukat tegama kira-kira. Bagaimana begitu na cerita kaum tak? Bagaimana begitu na cerita itu tetangga-tetangga tak? Apalagi nih Nabi Ibrahim. Di sini juga ya, bahwasanya bukan suatu tercela seorang ustaz. Ya, seorang nabi. Kalau dia punya keluarga, biasa kan orang mengatakan enjo ustaz kajagono cerita nampan je cini ke keluarga. Hidayah bukan di tangan kita. Ya, hidayah bukan di tangan seorang ustaz, bahkan seorang nabi. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Ya Muhammad, sesungguhnya kamu tidak mampu memberikan hidayah siapa yang kau cintai. Pada saat itu ayat ini turun ketika Nabi menginginkan pamannya Abu Thalib masuk ke dalam Islam yang banyak membantunya. Ya, tapi kata Allah, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah siapa yang kau cintai. Tapi Allah memberi hidayah siapa yang dia kehendaki. Berapa banyak? Kayak ini Nabi Ibrahim korong. Anaknya seorang rasul, seorang nabi, tapi bapaknya pembawa patung. Bagaimana itu berkorban perasaannya Nabi Ibrahim. Yang kedua, ketika dia dicela kaumnya, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dicela kaumnya, sampai-sampai bukan cuma dicela, bahkan dibakar. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam bukan cuma dicela, bukan cuma dipatotoi, diseret
Pergi ke Raja Namrud. Kemudian Raja Namrud membuatkan dia apa namanya kalau kayu-kayu disusung? Di kayu-kayu yang disusung. Disusungkan kayu bakar baru dibikinkan ketapel untuk dia dibakar. Siapa yang bawa kini? Pasukannya siapa? Pasukannya Raja Namrud. Siapa yang kabarkan bahwa di situ Nabi Ibrahim ngecokok? Kaumnya. Bayangkan Nabi Ibrahim ini. Kemudian bagaimana Nabi Ibrahim ketika dia berkorban? Nah, ini yang terjadi di bulan ini. Ketika dia menantikan lama sekali dari istrinya punya anak. Di dalam riwayat sampai umurnya Nabi Ibrahim sudah 80 tahun. Ya, maka dari itu ketika dikabarkan datang malaikat bahwasanya ketika istri Nabi Ibrahim, jadi Nabi Ibrahim ada datang malaikat ya yang berwujud manusia mengabarkan bahwa ya Ibrahim kau akan punya anak. Ya, sampai-sampai istrinya mengatakan, bagaimana saya punya anak? Tua mah, mandul mah lagi. Ya, tapi itulah keinginan Allah yang Allah kehendaki. Sudah tua. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah kecuali berharap memohon kepada Allah. Akhirnya muncul anak. Ketika muncul anak, apa yang terjadi? Disuruh pindah ketika sudah hamil. Istrinya siapa? Hajar. Jadi Nabi Ibrahim punya dua istri. Satu namanya Hajar, satu namanya Sarah. Sarah ini pernah dihalang ketika di Mesir. Ada seorang raja yang kalau ada yang lewat bersama istrinya dan cantik, maka dia dihalang. Ya, diambil, dirampas istrinya. Akhirnya Nabi Ibrahim lewat di Mesir, dirampas istrinya, yaitu siapa? Sarah. Tapi Sarah ketika sudah masuk di kamarnya raja, mau diperkosa, akhirnya dia berdoa kepada Allah, langsung stroke. Ya, langsung tidak bisa bergerak. Langsung ketika Sarah ini berdoa, langsung tidak boleh bergerak ini raja. Ya, akhirnya raja ini mengatakan, tapi dimudahkan lidahnya bergerak. Ya, wahai wanita, ya, kata raja, berdoalah kepada Tuhanmu, saya tidak akan mengganggumu. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, akhirnya orang raja ini bisa lagi bergerak. Tapi ketika bisa bergerak, mau lagi diperkosa Sarah, didekati lagi. Tapi ketika sudah bergerak, Sarah lagi berdoa, ya Allah jauhkan saya dari ini. Akhirnya dia langsung tidak bisa lagi bergerak, kaku, stroke. Ya, akhirnya dia lagi berdoa kepada Allah. Ya, ketika raja ini mintakan saya kepada Tuhanmu, ya, dan saya tidak mengganggumu. Dia tekankan. Akhirnya Sarah lagi berdoa kepada Allah, akhirnya dia mampu lagi bergerak. Ketika mampu bergerak yang ketiga kalinya, tambah-tambah dia lagi mau melompati Sarah, diperkosa. Akhirnya Sarah berdoa lagi kepada Allah, akhirnya dia terjaga. Dan tekanan stroke-nya dari awal dan yang kedua, yang ketiga ini lebih parah. Sampai-sampai seperti tercekik, hampir mati. Sampai-sampai dia mengatakan, demi Allah, demi Tuhanmu, saya tidak akan mengganggu. Ketika sudah diminta berdoa Sarah agar terbebaskan, akhirnya raja ini bebas, mengatakan, langsung dia berteriak sampai semua ajudannya datang ke kamarnya, mengatakan, akhrijha fa innaha syaitana. Ya, keluarkan ini perempuan ini karena dia adalah syaitan. Keluarkan perempuan ini karena dia adalah syaitan. Bayangkan ini. Ya, akhirnya keluar, tapi karena dia, ya, di antara kebiasaan orang Mesir memiliki ketika kesalahan, dia selalu menghapus kesalahannya dengan kebaikan. Akhirnya dihadiahkanlah Sarah, yaitu Hajar, budak yang paling terbaik yang dimiliki raja ini. Akhirnya dikasih dia Hajar karena kemujizatan doanya. Akhirnya Hajar ini diberikan kepada Nabi Ibrahim. Setelah itu lama Nabi Ibrahim akhirnya beristri dengannya, akhirnya hamil, akhirnya cemburu Sarah. Saya lama aku mau nikah sama Nabi Ibrahim, tidak hamil, Pak. Dia ada anaknya. Akhirnya ya Allah perintahkan Hajar untuk dibawa ke Mekah. Ketika dibawa di Mekah, di sanalah Hajar mengatakan, kenapa kau tinggalkan saya begini? Tapi ketika mengatakan, apakah Allah yang Allahu amruka bihadza? Apakah Allah yang memerintah kamu ini?
ketika mengatakan Nabi Ibrahim, iya, kalau begitu Allah tidak akan menyanyiakan kami. Akhirnya Nabi Ibrahim disitulah. Besar Ismail, ketika sudah besar diperintahkanlah falamma balagha sa'. Ketika Nabi Ibrahim itu sampai balik, bisa sa'yu. Sa'yu itu bisa berlari-lari kecil. Bisa disuruh-suruh ya, seperti umur-umur Nofali lah. Itu namanya sa'yu. Umur 10-12 tahun begitu. Yang ketika sudah itu diperintahkan untuk disembelih. Bayangkan, anak yang lama yang dia idam-idamkan disuruh untuk apa? Disembelih. Bayangkan bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim. Dia mengorbankan apa yang dia paling cintai dari anaknya, yang akan menjadi penerusnya. Dia korbankan demi menggapai cinta Tuhannya. Demi menggapai cinta Tuhannya. Kalau kita sekarang korbannya apa? Harta gitu. Ya, itu uang tabungan yang lama ditabung, belanjakan untuk membeli apa? Membeli kambing, membeli sapi dan selainnya. Ya, ini. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, inti pelajarannya, kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam ada berapa? Yang pertama kurban perasaan karena bapaknya seorang kafir dan dia seorang rasul. Yang kedua bagaimana celaan kaumnya. Saking besarnya celaannya, bahkan kaumnya beserta rajanya membakar dirinya. Yang ketiga, bagaimana ketika dia diperintahkan menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Yang keempat, ya, ketika dia dipisahkan oleh istri dan anaknya. Ya, dipisahkan ini. Ketika istri dan anaknya disuruh pisah, ya. Ketika sudah berpisah disuruh lagi tinggalkan. Bayangkan itu. Nabi Ibrahim ketika dia tinggalkan Hajar bersama Ismail, pada Ismail itu masih diteteki. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tega. Sampai dia berbalik, tidak mau menengok, tidak mau bicara. Apa? Hatinya sedih. Tapi karena perintah Allah dia tinggalkan. Bayangkan itu. Antum punya anak ini baru lahir. Anak yang dinanti-nantikan disuruh pergi merantau bertugas. Bayangkan itu. Bagaimana itu kalau yang pernah rasakan ini Ustaz Laude. Ya, sampai Ustaz Laude itu suka sedih, suka mengeluh sama saya. Saya kalau pisah sama istriku bisa aja, tapi tidak bisa kalau pisah sama anakku. Ya, Ustaz Laude baru lahir, anaknya kasihan di Jakarta. Ya, akhirnya dia berpisah karena harus ujian di Makassar. Sampai itu biasa menangis. Bayangkan itu, Ustaz Laude besar, tinggi. Ya, kalau mengangkat kasak menetes air matanya karena berpisah dengan anak. Bagaimana pengorbanannya ini Nabi Ibrahim? Ini berpisah sebentar. Ini Nabi Ibrahim berpisah selamanya, disuruh menyembelih. Disuruh sembelih. Ya, ini pengorbanannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita masuk ke pengorbanan Nabi Lut. Pengorbanan Nabi Lut, bagaimana ketika dia dicela oleh kaumnya. Ya. Kemudian bagaimana tentang khianat istrinya juga. Istrinya Nabi Lut juga ya, yang berkhianat. Ketika istrinya keluar, ketika datang malaikat yang gemara, jadi ada malaikat dikasih gambar lagi tampan sekali. Siapa yang tahu bahwa ada orang tampan di rumahnya Nabi Lut? Istrinya. Akhirnya nak kabarkan orang-orang yang homoseksual di luar. Woi, ada tamunya suamiku, gambar nak kawin. Akhirnya orang-orang yang di sana kumpul, masa gemar sekali. Tidak pernah kalian manusia segembara itu. Akhirnya kumpul sampai dikelilingi rumahnya Nabi Ibrahim. Rumahnya Nabi Lut dikelilingi. Ketika keluar malaikat ini, langsung berdiri semua kuduk-kuduknya ini orang di depan. Gemaran. Mau semua nasodomi. Ya. Langsung keluar syahwatnya. Kata Nabi Lut alaihissalam, ini saya punya anak perempuan. Kalau kalian memang mau, nikahi anak perempuan saya. Ya, apa kata mereka semuanya? Ya Lut, apakah kau tidak tahu bahwa kita itu memang tidak suka perempuan? Kalau perempuan istri-istri kita juga ada, tapi memang kita suka laki-laki. Ya, akhirnya apa? Ya, akhirnya dia apa? Ya, datang. Akhirnya Nabi Lut disuruh tinggalkan kampungnya. Ketika malaikat ini masuk ke dalam kamar, semua ini orang sudah masuk. Bergiliran kita, saya ronde pertama, saya ronde kedua. Nah, siapkan ngasem ini. Langsung muncul suara ya bum, bum, bum. Ya,
Kemudian setelah suara ledakan-ledakan, langsung terangkat kampungnya. Faja'alnahu 'aliya safilaha. Dan kami jadikan yang tinggi itu menjadi rendah, yang rendah menjadi tinggi. Ya, safilaha alaha. Apa ayatnya, Abdullah? Yang benar. Kami jadikan yang rendah menjadi tinggi atau yang tinggi menjadi rendah. Ya. Jadi itu dijadikan. Jadi diangkat ke tempat yang tinggi kemudian dijatuhkan. Ya, tempat yang tinggi menjadi rendah. Nah, ini dia. Ya. Makanya orang yang melakukan homoseksual hukumannya apa? Kalau ada orang melakukan homoseksual, pemerintah di zaman Nabi dibawa di tempat yang paling tinggi di kampung tersebut, kemudian didorong dari tempat atas, didorong turun. Itu hukumnya sampai sekarang di Arab Saudi begitu. Kalau ada orang laki-laki suka laki-laki di Arab Saudi begitu, ya dinaikkan di menara baru dilempar turun, baru dikumpul nih tulang-tulangnya baru dikuburkan. Ya begitu. Memang hukumannya seperti itu. Ya, bahkan sebagian ulama setelah didorong sampai di bawah dilempari lagi batu. Kenapa? Karena kaumnya Nabi Lut ketika diangkat kampungnya dibanting, setelah itu dijatuhi lagi batu. Sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Istilahnya begitu. Ya, ini pengorbanannya Nabi Lut alaihi salam, yaitu pengkhianatan istrinya, kemudian ya apa? Gangguan dari kaumnya, kemudian datangnya malaikat ke rumahnya, datangnya malaikat tampang ke rumahnya. Kemudian ke Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ini celaan kaumnya. Nabi Syuaib celaan kaumnya. Yang kedelapan Nabi Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf? Ya, pengorbanan, coba lihat Nabi Yusuf. Bagaimana berkorbannya Nabi Yusuf? Dia tidak mau saudara-saudaranya itu dimarahi bapaknya. Ketika dia mau dibunuh, ya, dia mau pulang dengan muka yang sudah kambang-kambang, diracak-racak, diinjak-injak. Ya, Nabi jangan mau kupain kalau begitu. Jual mak, tapi bawa ke Mesir, saya akan menjauh, tapi jangan kau bunuh. Ya, dia berkorban, bayangkan. Dia berkorban berpisah dengan bapaknya 30 tahun. Bayangkan. Padahal pada saat itu jadi bendahara Mesir. Jadi anak komlerat, apakah istilahnya, anak paling kaya, anak bendahara Mesir, anak angkatnya. Tapi kenapa tidak pergi ke bapaknya? Karena takut. Ya, karena takut. Kalau saudara-saudaranya akhirnya dimurkai oleh Allah, didoakan oleh bapaknya, akhirnya dia terlaknat. Ya, coba lihat pengorbanan Nabi Yusuf, bagaimana dia berkorban meninggalkan syahwatnya. Ketika dia aja berzina, bayangkan. Qad hammat bi wa hammat biha. Ketika Sulaikha itu sudah betul-betul mau sama Nabi Yusuf, didekati pakai parfum, pakai yang paling cantiknya, nak kasih masuk di kamar, nak kunci 7 pintu. Bayangkan 7 pintu ini kunci. Mau sekali sama Nabi Yusuf. Ya, bahkan nak kasih kalimat-kalimat supaya bagaimana jatuh cinta Nabi Yusuf mau dizinai. Ya, akhirnya Nabi Yusuf tidak melihat ke dia. Tapi pada suatu waktu hatinya Nabi Yusuf sudah bergejolak. Hammat biha, sudah mau. Tapi laula burhana rabbi. Seandainya bukan karena petunjuk dari Tuhannya, ya bukan karena rahmat dari Tuhannya, Nabi Yusuf langsung ada petunjuk, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Akhirnya Nabi Yusuf lari, 1 pintu, 2 pintu, 3 pintu, 4 pintu, 5 pintu, 6 pintu, 7 pintu, ditarik, didapat sama Sulaikha. Akhirnya ditarik bajunya, akhirnya robek. Ternyata pintu yang terakhir ketemu dengan suaminya Sulaikha. Disinilah berbicara menjadi saksi seorang anak baik. Jadi pengorbanannya Nabi Yusuf yang pertama, ya, keikhlasannya, pengorbanan perasaan dan badannya, ya, pengorbanan perasaan dan badannya yang disiksa oleh saudaranya. Pengorbanannya Nabi Yusuf alaihissalam disiksa, dipukul, mau dibunuh oleh saudaranya, tapi dia bersabar memohonkan ampun saudaranya. Yang kedua, ketika dia diajak berzina, dia berkorban. Keinginan syahwatnya dia tinggalkan karena Allah. Yang ketiga, setelah itu dipenjara lagi. Dia bersabar di penjara. Yang ketiga dia dipenjara. Bukan dia salah, bukan dia yang mau,
Dia yang di penjara. Kau tahu berapa tahun di penjara? Ya, sekitar 9 tahun. Bayangkan. Ya, jadi jangan menganggap kalau ada orang di penjara orang jelek, tidak. Bahkan wallahu taala alam, datuk kapan saya di penjara. Pernah saya juga ada cita-cita, tapi tidak bersalah ya, di penjara kemudian berdakwah dalam penjara. Muka ikuti caranya Nabi Yusuf alaihissalam. Pernah saya berpikir. Ya, bahkan saya pernah berdoa. Tapi semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan saya dai di penjara tanpa di penjara. Ya dulu karena terlalu semangat baca kisahnya Nabi Yusuf sampai saya mau seperti itu. Tapi setelah saya tahu ternyata hidup di penjara kurang bagus, kurang banyak bisa dilakukan kebaikan. Akhirnya saya sekarang berdoa, ya Allah kalau bisa berdakwah saja di penjara tanpa di penjara. Ya, nah ini. Dan alhamdulillah sudah ada Dr. Apas Bacok Miro sekarang itu anak-anak didiknya di KPI tempat lulusnya Ustaz Yamin itu sekarang sudah berdakwah di penjara lapas 01 yang ada di Makassar. Alhamdulillah. Cuma saya sekarang mau join ya, supaya dikasih bagaimana berdakwah di dalam penjara ini ya. Jadi pengorbanan Nabi Yusuf alaihissalam apa? Yang pertama, ya dia bersabar atas kelakuan saudaranya. Yang kedua, jauhnya dia dari bapaknya. Sudah? Jauhnya dia dari bapaknya. Yang ketiga apa? Ya, dia berkorban meninggalkan syahwatnya karena Allah. Yang keempat, ya ketika dia di penjara, korban barang ini. Ya, siapa yang tidak sakit hati? Ya, siapa yang tidak sakit hati ketika ya dia di penjara? Akhwat menulis jadi. Yang kelima, ya mauti ummi, ketika meninggal ibunya. Jadi ibunya Nabi Yusuf ini meninggal ketika melahirkan adiknya. Siapa nama adiknya? Bunyamin. Ya, ketika lahir Bunyamin, mamanya melahirkan Bunyamin, meninggal mama Nabi Yusuf. Itu korban perasaan, tapi dia harus bersabar. Kemudian yang kesembilan Nabi Ayub. Pengorbanan Nabi Ayub alaihi salam. Ya, kita ringkas dengan sakitnya. Ya, Nabi Ayub ini sakitnya sampai-sampai hampir habis badan-badannya, yang kelihatan tulang-tulangnya. Masuk ulat, airnya bisa dikeruk-keruk, bayangkan. Yang kedua, ditinggalkan anak dan istrinya. Ya, ketika kena penyakit ini, anaknya penyakit kusta namanya. Anaknya tidak mau mendekat sama bapaknya. Mamanya tidak mau juga. Bayangkan, padahal ini Nabi Ayub orang paling kaya. Ya, 1 gunung kambingnya, dombanya. Ya, dia pemimpin kabilah. Tapi ketika Allah uji, dapat penyakit, lari semua keluarganya. Habis hartanya. Ini juga habisnya hartanya. Jadi hartanya habis dipakai berobat. Ya, dipakai bernafkah. Tidak bisa bekerja. Jadi semuanya habis. Habis ke hartanya, sakit badannya, ditinggalkan suami, ditinggalkan istrinya dan anaknya. Bayangkan. Ya. Bagaimana itu perasaan saya? Ya, pernah saya berpisah dengan istri Allah. Ya, bagaimana pusingnya itu? Kalau kita berpisah dengan istri Allah, tidak ada masakan, tidak ada lipatkan, apalagi mencuci saya. Stres sekali. Ya, kalau mencuci. Ini. Tapi bersamaan dengan itu Nabi Ayub alaihissalam bersabar. Kemudian Nabi Yunus. Nabi Yunus pengorbanannya apa? Ya, dia rela di dalam kegelapan. Ya, dia rela di dalam kegelapan, di atas kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan perut ikan, dan kegelapan di bawah laut. Bayangkan ini. Ya, wa nadainahu bizulumat, kata Allah. Dan ketika Nabi Yunus itu nadainahu, memanggil kami, kata Allah, fi zulumat, di dalam kegelapan, di atas kegelapan. Kata para ulama, zulumatil bahri wa zulumatil huti wa zulumatil laili. Ya, yaitu kegelapan laut, kegelapan dalam perut ikan, dan kegelapan apa? Malam. Ya, jadi di sholat tahajud Nabi Yunus sholat di dalam ikan. Ini dalil
boleh bahwasanya darah ikan ya itu bukan najis. Misalnya penjual ikan mau sholat duha, banyak percikan ikan. Saya juga dulu begitu di Papua. Banyak percikan ikan di baju tak? Jawabannya, boleh start sholat pakai itu? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena segala yang bisa dimakan itu bukan najis. Sama kalau berkurban, kurban. Nanti ceritanya itu. Kalau ada nak darahnya, nak kitainya, apakah boleh dipakai sholat? Jawabannya boleh. Karena tai sapi bukan najis. Ya, ini nanti ada fikihnya. Ya, ada fikihnya. Tapi kalau ada pakaian yang lebih bersih, kenapa tidak? Ceritanya cerita hukum ini. Ya, ini Nabi Yunus. Kemudian Nabi Musa. Kalau Nabi Musa dia mau dibunuh, ya, ketika dia membunuh kemudian dikejar, ya, mau dibunuh. Kemudian ketika adu sihir, ya, ketika datang para penyihir, ya, menjadi bayangkan ular yang besar. Kemudian disuruh tongkatnya dilemparkan. Itu korban perasaan, itu korban mental. Ya. Kemudian berpisahnya dengan ibunya. Bagaimana ini berpisahnya Nabi Musa dengan ibunya? Ya. Kemudian Nabi Daud, kalau ujiannya Nabi Daud ketika dia ya menggauli 99 istrinya. Bayangkan. Menggauli berapa? 99 istrinya. Dia mengatakan, semua yang saya gauli akan menjadi anak yang kuat, besar, lagi kokoh. Tapi dia tidak katakan insya Allah. Tidak. Langsung dia bilang, ini yang kugauli pasti hamil akan punya anak yang kuat, besar, lagi kokoh. Akhirnya tidak ada yang hamil kecuali satu orang. Itu pun lahir dalam keadaan cacat. Ya, kenapa? Karena dia tidak mengatakan insya Allah atau mengatakan bismillah. Tidak boleh. Kenapa? Karena sifat sombongnya. Akhirnya dia tobat, akhirnya dia harus bersabar menanggung anaknya yang cacat itu. Ya, itu makanya kata Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Kahfi apa? Kalau kita menginginkan bahwa kita inni fa'ilun dzalika goda, ya, bahwasanya kita akan melakukan besok hari, jangan langsung ditekankan, tapi katakan ya dengan insya Allah, katakan dengan kalimat insya Allah. Ya, kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, Nabi Sulaiman dengan sihir, ya, di zamannya Nabi Sulaiman banyak sihir. Nabi Sulaiman juga dengan disihir. Zakaria, kalau Nabi Zakaria dengan dibunuh. Jadi Nabi Zakaria itu seorang nabi yang dibunuh. Jadi ketika dia dicela oleh kaumnya, bahkan mau dibunuh, akhirnya dia lari ke sebuah pohon. Jadi Allah bukakan itu pohon, terbelah pohon, lari masuk ke dalam. Namun qadarullah jubahnya ada yang tertinggal di luar pohon, sehingga ditahu oleh orang-orang Yahudi yang mau membunuhnya. Akhirnya dilihat, ya, itu jubahnya Nabi Sulaiman. Itu jubahnya siapa? Nabi Zakaria. Akhirnya orang Yahudi ini ambil sensor, ambil gergaji, potong itu pohon, terpotonglah Nabi Zakaria alaihissalam. Bayangkan ini, wa yaqtulunal anbiya bighairi haq. Mereka orang-orang Yahudi itu mereka membunuh para nabi tanpa hak. Ya, sama dengan kisah Nabi Isa. Sekarang Nabi Isa. Nabi Isa juga kan dibunuh. Walaupun Nabi Isa dibunuh, diserupakan, tapi asalnya apa? Mau dibunuh. Ya, Nabi Isa dengan maunya dibunuh. Akan tetapi yang disalib bukan Nabi Isa, walakin syubbiha. Ya, akan tetapi yang diserupakan dengan Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa diangkat. Kemudian Ashabul Ukhdud. Ini Ashabul Ukhdud paling parah ujiannya, ya. Bagaimana ujiannya Ashabul Ukhdud, tahu? Ya, bagaimana dia dibakar. Ada sebagian istrinya raja ini, dia karena beriman kepada Allah digergaji, bayangkan. Diambilkan sisir, baru disisir mulai kepalanya sampai ya tembus, terbelah dua badannya. Disisir, pakai sisir besi.
Dikasih begini, kubur kok. Tidak mau, tetap beriman. Akhirnya disisir sampai terbelah dua badannya. Pakai sisir besi. Allahu Akbar. Ada juga yang dikasih masuk di dalam air panas. Nah, lihat ya anaknya meleleh. Nah, ini kisahnya tentang ada seorang anak tuh, ketika sudah semuanya mau dibakar, ada seorang anak, ibunya ini mau kafir. Nah, bilang, "Iyo, ku anggap ini menjadi Tuhan." Tapi anaknya langsung bicara. Makanya ada 3 anak bayi yang berbicara ketika masih di dalam gendongan. Yang pertama, yang tadi saksi di kisah Nabi Yusuf. Yang kedua, kisah di sini Ashabul Ukhdud. Yang bicara adanya, wahai ummah, bersabarlah walakil jannah, bagimu surga. Yang ketiga siapa? Nabi Isa alaihi salam. Jadi ada 3 bayi yang bercerita ketika masih dalam keadaan bayi. Yang pertama sekali lagi siapa? Saksi yang menjadi saksi di kisah Nabi Yusuf waktunya dituduh berzina. Yang kedua, wanita yang ibunya mau dilemparkan ke dalam api pada masa Ashabul Ukhdud. Yang ketiga yaitu Nabi Isa alaihi salam. Kemudian kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pengorbanannya Nabi. Ya. Yang pertama, meninggalnya ibu dan bapaknya. Meninggalnya ibu dan bapaknya. Jadi Nabi itu kalau lahir dalam keadaan yatim, tidak ada yang jaga, tidak ada yang tanggung uang belanjanya. Bagaimana kalau kita hidup dalam keadaan yatim? Ya, itu kita berkorban psikologis itu. Ada saja mama tak, ada bapak tak. Kalau tidak perhatikan, kira-kira bagaimana? Parisi nyawa kita tidak. Ya, mau makan tidak ada makanan, mau minum tidak ada minuman. Orang teman-teman tak baju baru, kate baju kakak-kakak. Ya, bagaimana? Nabi ini tidak ada orang tuanya. Itu korbannya Nabi. Ya. Yang kedua, kemiskinannya. Nabi orang miskin. Ya. Dia dibiayai oleh pamannya, tapi pamannya juga orang miskin. Ya, jadi dia korban, ya, korban psikologis. Kemudian yang ketiga, celaan kaumnya. Nabi itu bukan hanya dicela, bahkan mau dibunuh. Ya, celaan kaumnya. Jadi Nabi dicela, dikatakan orang gila, dikatakan tukang sihir, dikatakan orang bodoh, dikatakan orang belajar sama orang Yahudi. Banyak celaan-celaan. Yang setelahnya bahkan dia dikeluarkan, diusir dari kampung halamannya. Nah, ini korbannya Nabi. Dia diusir. Bahkan ketika Nabi diusir dari Mekah pergi ke Taif, bukan cuma diusir. Diusir sambil dilempari batu. Bayangkan. Nabi berkurban, bayangkan ya. Bukan cuma diusir, bahkan dilempari apa? Batu sampai berdarah, bagian betisnya, bagian gigi geraham Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini pengorbanannya. Kemudian diboikot. Ya, Nabi pernah sampai umatnya makan daun-daun. Ketika ya Abu Lahab dan bala tentaranya Abu Hakam, ya ketika semua orang masuk Islam diboikot, tidak boleh saling menikah, tidak boleh saling jual beli. Akhirnya sahabat kasihan pergi di pinggir Mekah sampai mereka makan dedaunan. Bayangkan ada 3 hari makan daun-daun karena habis makanan. Kemudian ya diperanginya oleh orang Yahudi. Nabi juga diperangi oleh orang Yahudi. Kemudian yang terakhir ya dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari. Nah, ini 3 ini. Semuanya ini dikeluarkan dari kampung halamannya. Sama dengan Nabi. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Bukhari dikeluarkan dari kampungnya satu. Yang kedua di penjara. Bahkan Imam Ahmad di penjara dari masa ke masa 4 generasi. Ya. Imam Syafi'i bukan cuma di penjara, dicambuki. Ya, ketika muncul fitnah Mu'tazilah. Ya, fitnah Mu'tazilah dan selainnya. Imam Syafi'i juga dikeluarkan dari kampung halamannya. Ya, ini
dari pengorbanan para nabi dan para rasul. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita, mana pengorbanannya? Mana pengorbanan apa yang kita di sini cuma disuruh bertahan 3 tahun masuk di pondok. Disuruh bertahan duduk saja bermajelis ilmu. Disuruh bertahan menghafal Al-Quran supaya kita bisa berdakwah dengan baik. Menghafal hadis Nabi, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dengan melakukan amal soleh. Apakah dengan itu semua kita tidak bisa bersabar? Ya, kita tidak disuruh bunuh diri, kita tidak disuruh berperang sehingga bisa mati bisa hidup. Kita tidak disuruh belanjakan semua harta. Kita tidak dipisahkan oleh orang tua kita selamanya, dibunuh bunuh bawa kemana? Kalau mau berkorban tidak. Ya, tidak ada itu. Kita cuma disuruh apa? Bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah, itu saja. Ya, kemudian ya kita masuk di pembahasan karena qadarullah wa masyaallah. Insyaallah taala kita akan kajikan ya tentang karena saya mau buka puasa dan mau pergi dulu beli buka puasa. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kajian kita di ba'da maghrib, jadi sebentar. Makan jam berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla yang telah mempergunakan jiwa dan raga kita di atas ketaatan kepadanya.